Rangkuman berita hari ini akan berpusat pada gelar juara Real Madrid. Nasib Barcelona yang kalah saat mereka diwajibkan menang. Peluang Manchester United lolos ke Liga Champions dan juga keberhasilan Inter mengisi posisi kedua Serie A. Real Madrid juara Liga Spanyol. Los Blancos memenangkan rekor gelar La Liga ke-34 mereka setelah menang 2-1 atas Villarreal. Pasukan Zinedine Zidane mengklaim gelar Liga Spanyol pertama mereka sejak musim 2016-2017 berkat 2 gol dari Karim Benzema. Real Madrid berhasil menyusul Barcelona setelah mereka menang 10 kali dari 10 pertandingan sejak kompetisi Liga Spanyol dimulai kembali usai krisis dan sekarang memiliki 8 gelar juara lebih banyak daripada rival mereka dari Catalonia. Lionel Messi dan teman-temannya sebenarnya unggul 2 poin sebelum pandemi global memaksa olahraga di seluruh dunia dihentikan. Namun rangkaian 11 hari yang mengerikan pada bulan Juni lalu, termasuk imbang melawan Sevilla, Celta Vigo, dan Atletico Madrid membuka pintu bagi rival sengit mereka itu untuk mengambil alih puncak klasemen. Sergio Ramos meledek Lionel Messi. Pada pertandingan La Liga tadi malam, Sergio Ramos sepertinya meledek Lionel Messi dengan mengulangi tendangan penalti terkenal dari sang pemain Argentina itu. Kali ini Sergio Ramos memberi bola kepada Karim Benzema dengan sepakan mudah ke sisi kanannya, tetapi wasit memerintahkan penalti harus diulang karena rekaman pertandingan memperlihatkan sang striker Prancis terlalu cepat masuk ke dalam kotak penalti. Penalti diulang, kali ini Benzema menjadi eksekutornya dan berhasil gol. Skor 2-0 sebelum satu pemain Villarreal membuat Los Blancos berdebar dengan gol balasan pada babak kedua jelang akhir. Penalti terkenal dari Messi itu terjadi pada Februari 2016 saat ia bukannya menyepak ke arah gawang tetapi malah memberi bola ke Luis Suarez. Kiper Celta Vigo terkecoh dalam pertandingan yang kemudian usai dengan skor 6-1 tersebut. Gelar La Liga kedua Zidane. Zinedine Zidane tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah Real Madrid mengamankan gelar juara La Liga mereka tadi malam dengan kemenangan atas Villarreal. Pelatih Prancis tersebut telah memprioritaskan gelar juara Liga di atas kompetisi lainnya sejak awal musim dan ia sangat senang melihat keinginannya terpenuhi. Zidane kemudian memuji para pemainnya untuk apa yang telah mereka lakukan. Zidane juga mengatakan bahwa gelar Liga Champions adalah gelar yang penting, tetapi juara Liga Spanyol membuat saya lebih bahagia karena La Liga sangat luar biasa. Rekor Zidane tersukses di Madrid. Zinedine Zidane telah memenangkan gelar La Liga keduanya sebagai manajer Real Madrid. Ini juga merupakan trofi ke-11 dalam 209 pertandingan sebagai pelatih Los Blancos yang setara dengan satu trofi setiap 19 pertandingan. Sebagai perbandingan, Miguel Munoz, pelatih Real Madrid paling sukses dalam sejarah, memenangkan 14 trofi dalam 605 pertandingan di bawah tanggung jawabnya. Daftar trofi yang sudah berhasil dikangkangi oleh Zidane adalah 2 trofi La Liga tahun 2017 dan tahun ini 2020, 3 trofi Liga Champions 2016, 2017, dan 2018. Selain 5 trofi tadi, masih ada 2 Supercopa de España tahun 2017 dan 2020, 2 Super Cup Eropa 2016-2017, dan 2 Piala Dunia Antar Klub pada tahun 2016 dan 2017. Zidane lebih memilih La Liga dan bukan Liga Champions. Zinedine Zidane meraih gelar juara yang ia tegaskan saat kembali sebagai pelatih Real Madrid pada 12 Maret 2019. Pelatih Prancis itu menguraikan ambisinya langsung pada tahun lalu. Musim depan, prioritas kami adalah memenangkan La Liga, katanya pada waktu itu. Dia memiliki pesan yang sama untuk semua orang yang diajak bicara, apakah itu media massa, orang-orang di klub, atau para pemain. Klub itu sukses di bawah Zidane 2 tahun lalu, memenangkan Liga Champions ketiganya melawan Liverpool di Kiev, Ukraina. Tetapi Zidane melihatnya sebagai sebuah kegagalan karena Real Madrid menyelesaikan Liga Domestik pada posisi ketiga dan tertinggal 17 poin di bawah Barcelona. Itu alasan utamanya untuk fokus memenangkan gelar Liga Spanyol musim ini. Apakah Barcelona dicurangi wasit? 2 kali Barcelona mencetak gol pada laga melawan Osasuna tadi malam, 2 kali pula wasit membatalkannya. Apakah itu sebuah kesengajaan untuk membantu Real Madrid?
Yang pertama terjadi pada awal babak kedua ketika umpan dari Riqui Puig ke arah Lionel Messi dan kemudian berhasil menjebol gawang Osasuna dibatalkan wasit dengan alasan La Pulga sudah dalam posisi offside. Setelah itu dalam satu kesempatan menjelang akhir laga umpan lambung Lionel Messi sampai ke Luis Suarez yang lalu melepaskan tendangan akrobatik menjebol gawang Osasuna tetapi lagi-lagi dibatalkan oleh wasit. Bos Barca mungkin dipecat. Quique Setién mengakui bahwa dia tidak tahu apakah dia masih menjadi pelatih Barca saat mereka menghadapi Napoli pada tanggal 8 Agustus nanti usai kekalahan tadi malam. Pasca pertandingan, Lionel Messi melakukan wawancara kilat dan menyuarakan kemarahannya. Banyak hal yang harus diubah, kata bintang Argentina itu. Kalau begini terus maka kami akan kalah dari Napoli. Messi mengatakan para pendukung marah usai kekalahan melawan Roma dan Liverpool musim lalu karena sejak saat itu belum berhasil memberi mereka gelar juara di Eropa. Quique Setién berharap ia masih menjadi manajer Barcelona pada laga leg kedua 16 besar melawan Napoli. Ia juga mengaku sepakat dengan Messi tentang beberapa hal terutama soal introspeksi. Salah satu hal yang dibahas Messi adalah ancaman Napoli dengan Barcelona memasuki leg kedua babak 16 besar mereka di Liga Champions dengan skor 1-1 dari leg pertama. Barca butuh pemain baru. Skuad Barca untuk musim 2020-2021 akan penuh dengan pemain muda. Blaugrana telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak Francisco Trinzao 20 tahun, Mateus Fernandes 22 tahun, dan Pedri 17 tahun. Sementara Lautaro Martinez yang berusia 22 tahun sedikit lagi memastikan transfer dari Inter. Mereka akan bergabung dengan para pemain muda yang sudah ada di Camp Nou seperti Ansu Fati 17 tahun, Riqui Puig 20 tahun, dan Ronald Araujo 21 tahun yang telah naik dari tim Barcelona B. Saat ini rata-rata usia pasukan Quique Setién adalah 28,73 tahun dengan Lionel Messi 33 tahun, Gerard Piqué 32 tahun, Luis Suarez 32 tahun, dan Sergio Busquets 31 tahun. Semuanya berada di tahap akhir karir mereka. Sebelum kita melihat harapan Manchester United untuk lolos ke Eropa musim depan, peluang Inter Milan untuk gelar juara serta jumlah hadiah uang yang diterima Real Madrid, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Manchester United menjaga harapan lolos. Manchester United dengan gigih mengejar satu tempat di Liga Champions usai kemenangan yang sulit melawan Crystal Palace di Selhurst Park. Pasukan Solskjaer itu berada di bawah tekanan setelah Leicester City 1 jam sebelumnya menang 2-0 atas Sheffield United. Setan Merah merespons dengan kemenangan yang membuat mereka tetap berada pada posisi kelima, sama poin dengan The Foxes tetapi dengan selisih gol yang lebih rendah. Kemenangan 2-0 tadi malam memperpanjang rekor tidak terkalahkan United menjadi 19 pertandingan untuk semua kompetisi dan Solskjaer yakin bahwa United yang masih melaju di ajang FA Cup dan Liga Eropa akan menyelesaikan musim secara menyenangkan. Pada bulan Januari tidak ada yang berpikir bahwa The Red Devils akan berada di 4 besar, kata Solskjaer usai pertandingan. Crystal Palace akan merasakan kekecewaan sangat besar setelah gol dari Jordan Ayew pada menit ke-55 dibatalkan wasit untuk offside yang terlihat sangat-sangat tipis. Arti dari kemenangan Manchester United. Setan Merah tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan terkininya di semua kompetisi, 14 kemenangan dan 5 kali imbang. Rekor terpanjang mereka sejak 29 pertandingan beruntun tidak terkalahkan yang berakhir pada November 2010 di bawah Sir Alex Ferguson. 7 gol kebobolan yang diderita United dan kemudian dibatalkan oleh asisten video wasit musim ini adalah yang terbanyak dari semua tim di Liga Inggris. 2 tim lain yang juga merasakan kegembiraan gol kebobolannya 7 kali dibatalkan oleh asisten video wasit adalah Southampton dan Brighton. Sementara itu Anthony Martial dan Marcus Rashford kini telah saling membantu satu sama lain sebanyak 7 kali di Premier League musim ini yang merupakan kombinasi dan duet paling sering dalam satu musim untuk Manchester United. Timothy Fosu-Mensah membuat penampilan liga pertamanya untuk United sejak Mei 2017, 3 tahun dan 56 hari yang lalu. Hanya Paul Pogba 4 tahun 154 hari pada Agustus 2016 dan Wilkin 4 tahun 44 hari pada Februari 2016
yang memiliki jarak 2 pertandingan yang lebih panjang untuk klub di Liga Inggris. Dampak kemenangan Inter Milan. Inter Milan menang 4-0 di kandang Spal tadi malam dan ini berarti bahwa mereka mengisi posisi kedua klasemen Serie A, 6 poin di bawah Juventus yang memiliki 77 poin. Pasukan Antonio Conte ini masih memiliki 5 laga tersisa pada akhir musim dengan 3 merupakan lawan berat yaitu Roma, Napoli, dan Atalanta. 2 sisanya Fiorentina dan Genoa diasumsikan bisa dikalahkan. Sementara itu, Juventus masih dalam posisi favorit juara Serie A musim ini. Bukan saja selisih poinnya 6 di atas Inter, tetapi juga karena sisa lawannya pada akhir musim masih lebih ringan daripada Inter Milan. Sisa lawan berat dari Maurizio Sarri tinggal Lazio dan Roma. Sisa 3 pertandingan lainnya bisa dimenangkan yaitu Udinese, Sampdoria, dan Cagliari. Hadiah uang untuk Real Madrid. Selaku tim urutan pertama Liga Spanyol, Real Madrid memenangkan 68 juta euros atau 1,12 triliun rupiah. Barcelona pada urutan kedua 60 juta euros atau 994 miliar. Jumlahnya terus menurun tentu saja dengan Atletico Madrid yang diasumsikan akan berada di urutan ketiga mendapatkan 50 juta euros atau 861 miliar rupiah. Di dalamnya selain uang hadiah juara La Liga atau uang untuk urutan kedua dan seterusnya, juga uang dari hak siar televisi. Tidak terlalu besar juga jika dibandingkan dengan pengeluaran mereka untuk gaji pemain. Atletico menjaga rekor 33-0. Atletico Madrid sampai dengan hari ini sudah menjaga rekor 33-0 dibandingkan Getafe. Los Rojiblancos yang sudah memastikan satu tempat di Liga Champions untuk musim depan, unggul lebih dulu ketika Marcos Llorente menjebol gawang dari tepi area penalti pada menit ke-54. Thomas Partey kemudian menggandakan keunggulan tim tamu 10 menit dari waktu akhir untuk merusak usaha Getafe lolos ke Eropa. Getafe mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah Alan Nyom diusir wasit usai pelanggaran keras terhadap Manu Sanchez pada masa injury time. Getafe kini berada di urutan ke-7 di klasemen La Liga, jatah terakhir untuk Liga Eropa, tetapi hanya unggul 1 poin dari Valencia yang berada pada peringkat ke-8. Adapun Atletico, mereka masih belum kebobolan gol melawan Getafe sejak Simeone mengambil alih klub pada tahun 2011, dengan catatan gol 33 memasukkan dan 0 kebobolan dalam 17 pertemuan. Pemain Borussia Dortmund pulang menjadi petani. Erling Haaland berlibur musim panas di Norwegia dan ia memamerkan dirinya mengendarai traktor di tanah pertanian ayahnya serta memegang gergaji mesin. Striker Borussia Dortmund itu memamerkan foto-foto dirinya di media sosial tengah bekerja di pedesaan bersama ayahnya Alfie Haaland selama masa liburnya. Foto-foto Haaland sebagai petani ini muncul setelah laporan bahwa ia diusir dari sebuah klub malam di Norwegia. Ia rupanya diusir dari sebuah klub malam itu karena kerumunan pengunjung di sekitarnya terus-menerus berkumpul dan mengajak selfie, menimbulkan kekhawatiran soal tidak adanya social distance atau jaga jarak dengan pandemi masih terus ada termasuk di Norwegia. Ayahnya Alfie Haaland yang mantan pemain berkirim pesan soal pengusiran itu. Ayo Erling, kehidupan malam kota besar bukan untukmu, sembari memegang kampak dengan latar belakang hutan. Arsenal khawatir dengan dana transfer musim panas. Bos Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan dia khawatir bahwa dia tidak diberi cukup uang untuk memperkuat timnya pada bursa transfer musim panas. The Gunners mengalahkan juara Liverpool 2-1 pada hari Rabu, tetapi masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan jika mereka ingin mengamankan posisi 6 besar. Arsenal berada pada urutan ke-9, 3 poin di belakang Wolves yang berada pada urutan ke-6. Ditanya apakah dia akan memiliki dana untuk memperkuat Arsenal untuk musim depan, Arteta mengatakan kepada Sky Sports, "Saya tidak tahu. Ini masalah besar." Mikel Arteta menambahkan, Anda memerlukan uang banyak untuk membangun sebuah skuad. Sepak bola bukan sihir. Anda perlu meningkatkan tim dengan pemain berkualitas dan Anda butuh skuad yang lebih besar untuk bersaing dalam kompetisi ini. Itu adalah tantangannya. Arsenal menghabiskan uang lebih dari 135 juta pound musim panas lalu, memecahkan rekor transfer mereka untuk mengontrak Nicolas Pepe dengan nilai 72 juta pound dan membawa bek sayap Kieran Tierney seharga 25 juta pound.
Selain itu adalah back David Luiz, pemain depan Gabriel Martinelli, pemain bertahan William Saliba yang kembali ke Liga Prancis sebagai pinjaman. Namun terlepas dari pengeluaran yang sangat besar itu, Arsenal masih kesulitan menembus 4 besar dan bos sebelumnya Unai Emery dipecat pada November lalu. Arsenal bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Liverpool 2-1 mencetak 2 gol dari hanya 2 tembakan tepat sasaran. Dan sementara Arteta senang dengan pertarungan yang ditunjukkan oleh para pemainnya, ia mengatakan bahwa perbedaan kualitas antara kedua tim tetap signifikan. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.